Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Amitoho, Hung Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini ada sedikit yang ingin menjadi sebuah tanda bagi kita, adalah kita berdoa sejenak 2 detik, memohon agar saudara-saudara kita yang hari ini tadi pagi jam 4 pagi di Karangasem sampai Lombok Barat, Lombok Timur di Bali ditimpa musibah bencana, semoga diberikan kekuatan keselamatan. Adapun ini sebuah tanda lahirnya sebuah peristiwa. Marilah kita sadar secara bersama-sama sebagai bangsa, berdoa, puji sesanti. Baik pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, memang membuat kaget beberapa hari ini. Kondisi alam mulai kurang bersahabat, kurang nyaman, kurang sempurna. Peristiwanya dalam situasi yang begitu panas, kadang mendung tanpa hujan. Hari ini kita kepingin membahas tentang Mo, aksara Mo, madep mantep marang Gusti. Peristiwa tadi pagi jam 4 pagi di Karangasem, Bali, di Trunyan, mungkin arah sampai Lombok Timur, Lombok Barat, Banyuwangi dekat di tengah laut, mungkin getarannya sampai ke alam yang lain. Semoga ini menjadi sebuah tanda bagi kita semuanya, menjadi petunjuk kita semuanya. Kita hanya bisa memprediksi, memperkirakan peristiwa apa yang akan terjadi esok atau kelak atau kapan, dengan apa yang terjadi sebelum-sebelumnya sebagai penuntun dalam hikmat kita kepada alam semesta. Mau madep mantep marang Gusti. Jadi itulah yang menjadi tanda dari madep mantep manembah mering ilahi. Jadi madep mantep manembah mering ilahi kepada Tuhan, kepada Sang Penguasa, kepada Tien, kepada Yang Maha Luhur, Maha Welas Asih. Inilah yang menjadi ketetapan kita untuk berkhidmat. Ketika kita diberikan sebuah tanda tersebut, tidak lalu tiba-tiba kita lupa. Kita bersedih yang dalam, tapi jangan sampai lupa. Kita jangan larut dalam sebuah kesedihan. Diberikan sebuah kesenangan, jangan juga larut dalam sebuah kesenangan. Diberikan kekayaan, jangan larut dalam kekayaan tersebut. Diberikan kekuasaan, juga jangan larut dalam kekuasaan tersebut. Hari ini saya baru selesai tugas dengan saudara-saudara saya di Dewan Kesenian Jawa Timur. Ada presidium, ada kesekjenan, ada semua presidium, semua kesekjenan, seluruh staf baru selesai di jam 5. Karena tugas dan amanat sebagai lembaga ad konsul, tidak lalu tiba-tiba seperti Dewan Kesenian menjadi pejabat, seperti birokrat, tapi pelayan sebenarnya, memikirkan nasib berkesenian, memikirkan nasib berkebudayaan, memikirkan nasib nilai-nilai yang terkandung di dalam itu harus kita cerahkan bersama-sama. Dan tanggung jawab itu pun masih harus saya bertanggung jawab terhadap tugas khusus yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan dalam aksara Jawa. Jadi Mo madep mantep mering ilahi. Jadi marilah kita selalu di dalam kehidupan kita, kondisi badan saya juga bagaimana saya menceritakan kembung, akan ada peristiwa apa, capek, lemah, loyo, sakit, pegel. Ini adalah kunci-kunci peristiwa alam yang
tidak bisa kita pahami dengan semata-mata kalau memang itu peristiwa badan, beli jamu sudah sembuh. Tapi kalau peristiwa alam yang masuk ke dalam diri kita dan memberikan petunjuk pada kita, ya kita akan merasakan yang berbeda. Kenapa saya selalu mengajak mantep menembah mering ilahi? Karena semua ketetapan hari ini, hari esok, dan kapanpun itu adalah ketetapan dari ilahi itu sendiri. Dan tidak ada yang satupun yang bisa mengelak dari ketetapan ilahi tersebut. Kalau kita merasa bahwa dalam kehidupan kita ini ada sesuatu yang harus kita terjemahkan dalam ketetapan hidup, maka mari kita bersama-sama melihat ketetapan itu sebagai nilai-nilai luhur yang harus dipertajam, diperkuat kembali. Peristiwa yang ada di Bali, Banyuwangi, atau Lombok Barat, Lombok Timur, di Karangasem, di Trunyan, di mana lagi, di kabupaten apa, 2 kabupaten. Ini menjadi penanda buat kita. Seluruh di Laut Selatan sudah diberikan rambu-rambu oleh BMKG akan terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa, dan ini tidak bisa ditolak, apalagi juga tidak bisa ditunda. Kalaupun ditunda, sudah lama ditunda, termasuk 500 tahun itu lewat 43 tahun atau lewat 45 tahun atau bagaimana, saya tidak mengerti perhitungan yang sebenarnya semesta ini menetapkan kepada kita. Jadi penundaan ini sudah terlalu lama berketetapan, dan peristiwa ini sudah berupaya kita untuk menjelaskan, tapi leluhur berketetapan lain, dan Allah akan menjadi sebuah penentu dalam sebuah peristiwa ini. Kalau kita menjelaskan bahwa inilah kun dari semua peristiwa itu, fayakun ini karena permintaan, ada yang meminta karena kita sudah masuk di dalam sebuah ketetapan Gusti Kang Maha Suci itu sendiri. Apakah ini akan mencoba merubah cara pandang hidup bangsa kita menuju yang baik? Semoga. Apakah ini akan merubah cara pandang hidup bangsa kita menjadi lebih benar? Semoga. Apakah ini membuat cara pandang kita menjadi cerdas, teliti, taat, kuat? Semoga. Dan kita berharap jangan sampai ini menjadi sebuah penanda yang membuat kita lupa terhadap ketetapan-ketetapan kebaikan itu. Karena yang saya jelaskan hanya untuk mengarahkan kita menjadi terarah kepada ketetapan yang baik. Tidak ada satupun yang saya sampaikan dalam aksara Jawa itu mengarahkan kita, saya pribadi, tidak mengarahkan kepada nilai-nilai yang tidak sempurna. Semua diarahkan kepada nilai-nilai kesempurnaan itu. Jadi sudah barang tentu nilai-nilai kesempurnaan itu menjadi pegangan kita, menjadi tanggung jawab kita, menjadi khidmat kita, menjadi kekuatan kita, menjadi kesempatan kita. Jadi marilah di dalam berketetapan hari ini sebagai bentuk ketetapan yang sebenarnya, jangan dirubah ketetapan tersebut, jangan dirubah dan jangan berubah pada ketetapan itu. Ini sebagai wasiat pada kita. Kebaikan itu jangan sampai berubah, kebenaran itu jangan berubah dan dirubah, agar semua kemuliaan itu untuk anak cucu kita, untuk bangsa kita, untuk generasi kita yang akan datang. Kalaupun ini ada saya tadi ketemu dengan Pak Ketua Dewan Kesenian Surabaya dan menyampaikan Pak Krisman bahwa kecelakaan budaya akan membawa murka besar terhadap peradaban zaman, atau kecelakaan intelektual juga akan menjadi murka besar bagi peradaban intelektual. Kecelakaan spiritual akan menjadi kehancuran pada nilai-nilai kebaikan. Semoga ini menjadi filsafat dan pengetahuan kita. Mari kita berpraktek. Semoga saudara kita yang ada di Trunyan, di Karangasem, di Bali, di Lombok Barat, Lombok Timur tidak terlalu
terlarut dalam sebuah kesedihan, dan juga yang sedang merasakan nikmat tidak terlalu larut dalam kenikmatan. Ini adalah berpesan pada diri saya sendiri dan berpesan kepada bangsa dan negara yang saya cintai. Terima kasih, semoga kita semuanya selamat. Rahayu, rahayu, rahayu sakum tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam amitohu, ulun basuki langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.